Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN, kelas 2 FA2, akan menjelaskan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Studi kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Tinjauan teori. Status quo. Keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Kemudian Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 1 Ayat 4, 5, 8, 9, dan 10 poin B. Kemudian Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 Ayat 1 tentang ratifikasi. Peraturan PBB. Pasal 33 Piagam PBB tentang kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai. Kemudian, kronologis sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Tahun 1969, kedua negara sepakat membiarkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam status quo. Kemudian 1974, Malaysia membangun infrastruktur dengan resort wisata. Tanggal 21 Desember 1979, Malaysia memperbaharui petanya dengan memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayahnya. 8 Februari 1980, pemerintah Indonesia menyampaikan nota protes kepada Malaysia karena Malaysia menerbitkan pembaharuan petanya. Tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE sejauh 200 mil diukur dari garis dasar pantai. Juli 1992, pertemuan pertama di Jakarta dalam kelompok kerja yang disebut Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau Ligitan, di mana Indonesia menegaskan kepemilikan atas kedua pulau tersebut, menyerahkan dokumen, memberikan argumentasi hukum. Begitu pula dengan Malaysia. Kemudian, Januari 1994, pertemuan kedua di Kuala Lumpur, dikeluarkannya pernyataan pers bersama yang menyebutkan kedua delegasi menyampaikan sejumlah dokumen untuk menegaskan posisi masing-masing. Penyelesaian masalah dilakukan sesuai hukum internasional. September 1994, pertemuan ketiga di Jakarta, Malaysia menyarankan perlunya pihak ketiga yang mengundang ICJ, namun Indonesia menolak karena merasa belum saatnya. Tahun 1994, Mensesnek Murdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir mengadakan 4 kali pertemuan di Kuala Lumpur dan di Jakarta, tetapi keduanya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Tanggal 21 Juni 1996 di Kuala Lumpur, rekomendasi kasus dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ disepakati oleh kedua pihak. Tanggal 31 Mei 1997, Malaysia dan Indonesia secara resmi memulai proses penentuan klaim kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Sipadan dengan menyerahkan kepada Mahkamah Internasional. Namun, sebelumnya kedua pihak harus meratifikasi perjanjian khusus. Tanggal 2 November 1998, Special Agreement tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Hukum Internasional melalui suatu joint letter atau notifikasi bersama. Tanggal 2 September 1999, Indonesia dan Malaysia menyampaikan memorial atau written pleading. Kemudian tanggal 2 Agustus 2000, tahun 2000, kedua negara menyampaikan counter memorial. Tanggal 2 Maret 2001, masing-masing menanggapi counter memorial dalam repli. Tanggal 3 sampai 12 Juni tahun 2002, oral pleading sudah didengar oleh ICJ dan masing-masing negara mempertahankan hak kedaulatannya. Dan tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Hukum Internasional memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.
Tinjauan analisis. Pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia menyepakati perjanjian status quo. Namun, adanya kejadian di mana Malaysia membangun infrastruktur dan resort wisata setelah perjanjian tersebut membuat Indonesia melayangkan nota protesnya pada tanggal 8 Februari 1980. Menurut kami, Indonesia menyampaikan nota protes merupakan langkah yang tepat karena adanya ketidaksinkronan terhadap status quo. Sisi lainnya, kedua negara tidak mengonfirmasi atau miscommunication mengenai arti status quo itu sendiri seperti apa. Penyelesaian kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan awalnya dibahas dalam kerjasama antara Indonesia Malaysia bernama Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau Ligitan. Pertama yang dilakukan sebanyak 3 kali, di mana pada pertemuan ketiga pada bulan September 1994 dihasilkan keputusan perlunya pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional atau yang disebut ICJ. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1 Poin B. Kedua, belah pihak juga menyatakan masalah ini harus dilakukan secara damai dan menurut prinsip hukum internasional sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB. Sebelum dilakukan persidangan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, Indonesia dan Malaysia perlu membawa pengacara untuk membawa kasus sengketa. Pihak dari Indonesia mengambil semua pengacara dari luar negeri, namun tidak ada satupun pengacara yang diambil secara lokal. Menurut penulis, langkah tersebut dirasa kurang tepat, karena setidaknya perlu ada pengacara lokal untuk membela kasus ini dengan alasan orang tersebut memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Tetapi harus disesuaikan dengan pemahaman serta pengetahuan tentang hukum internasional dan pada saat itu pemerintah Indonesia menilai bahwa pengacara Indonesia belum mampu memahami hukum internasional. Namun, faktor yang mendukung memilih pengacara luar negeri adalah adanya dukungan besar dari pihak TNI Angkatan Laut dan Departemen Luar Negeri. Pengacara luar negeri dianggap lebih mampu karena reputasinya internasional, tetapi hal tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan pemerintah akan kemampuan pengacara Indonesia. Sebelum dilakukan proses persidangan, ICJ meminta perjanjian khusus diratifikasi oleh kedua negara. Tujuan dilakukan ratifikasi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 Ayat 1, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Kemudian masuk ke dalam proses persidangan, kedua negara memberikan memorial dan counter memorial pada tanggal 2 September 1999 dan 2 Agustus tahun 2000. Klaim yang diberikan oleh masing-masing negara menurut teori rantai kepemilikan dan juga peta memori Van Tolicing ditolak oleh Mahkamah Internasional karena bukti yang diberikan kurang kuat. Kemudian ICJ melihat dari sisi penguasaan efektif atau effective occupation. Semua pembuktian fakta dapat diartikan bahwa Malaysia menunjukkan keefektifan pada Pulau Sipadan dan Ligitan, sedangkan Indonesia sejak tahun 1969 seperti menduduki kedua pulau tersebut tidak dapat menghapus keefektifan yang dilakukan Inggris atau Malaysia. Mahkamah juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa saat Inggris atau Malaysia melakukan kegiatan di Pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia ataupun Belanda tidak menyatakan protesnya. Berdasarkan pembuktian fakta yang telah dijelaskan, maka Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki hak terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan efektivitas dengan dilakukannya voting suara di mana 16 hakim mendukung dan seorang hakim menolak. Menurut kami, solusi yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk Pulau Sipadan dan Ligitan adalah perlunya kepengurusan atau adanya keefektifan dalam pulau-pulau tersebut. Kemudian Indonesia perlu membuat peraturan untuk mengatur pulau-pulau tersebut agar memiliki nilai hukum dan perlunya bukti-bukti tertulis berupa catatan sejarah, perjanjian, dan lain-lain untuk menguatkan persengketaan. Perlunya memberikan edukasi kepada
pengacara Indonesia tentang hukum internasional, agar pengacara Indonesia juga dapat bersaing dalam skala internasional. Jika dicermati, kehilangan satu pulau berarti ancaman terhadap integritas wilayah Indonesia. Hal tersebut sangat penting karena masih banyak sengketa pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Sisi lain, pertanggungjawaban pemerintah Indonesia akan dinilai buruk karena kelalaian mempertahankan eksistensi keutuhan wilayahnya.